Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Safa Putri Dwiyana. Pada video kali ini, aku akan membahas materi ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui materi lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik secara individu maupun organisasi di negara tersebut. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi, definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Tujuan produksi yang pertama yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Yang pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat real bagi kehidupan yang islami. Dan yang kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Macam faktor produksi secara teori terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sumber daya alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam yang di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan manusia. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja menentukan kualitas dan kuantitas suatu produksi. Yang ketiga, modal. Modal adalah segala kekayaan baik yang berwujud uang maupun bukan uang yang dapat digunakan dalam menghasilkan output. Dan yang keempat, organisasi atau manajemen dalam sebuah produksi. Hendaknya terdapat sebuah organisasi untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. Konsumsi. Menurut Nur Hadi, konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mutu dan jumlah barang atau jasa dapat mencerminkan kemakmuran konsumen tersebut. Tingkat konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Konsumen akan memilih barang kebutuhan pokok untuk dikonsumsikan dengan mempertimbangkan nilai guna dari barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Faktor-faktor ekonomi. Terdapat 4 bagian di dalam faktor-faktor ekonomi. Yang pertama yaitu pendapatan rumah tangga atau household income. Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Yang kedua, kekayaan rumah tangga atau household wealth. Yang tercakup dalam kekayaan rumah tangga adalah kekayaan real, misalnya rumah, tanah, dan mobil. Yang ketiga, tingkat bunga atau interest rate. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi konsumsi. Dan yang terakhir, perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Jika rumah tangga merasa masa depannya makin baik, mereka akan lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi yaitu yang pertama, banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat likuid. Yang kedua, banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat. Yang keempat, menambah pengeluaran untuk konsumsi. Barang-barang konsumsi terpakai lama umumnya harganya mahal. Yang kelima, kebijaksanaan finansial perusahaan-perusahaan. Yang keenam, kebijaksanaan perusahaan-perusahaan dalam pemasaran. Dan yang terakhir, ramalan masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.
yaitu yang pertama selera. Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, kekayaan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Yang keempat, keuntungan atau kerugian kapital. Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi. Selebihnya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi. Yang kelima, tingkat bunga. Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Dan yang keenam, tingkat harga. Sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi dari pendapatan real. Pengambilan keputusan dalam ekonomi. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Ruang lingkup ekonomi mikro: yang pertama, interaksi di pasar barang, yang kedua, perilaku penjual dan konsumen, yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi, yang keempat, teori nilai guna, yang kelima, teori struktur pasar, yang keenam, elastisitas harga, yang ketujuh, industri, dan yang kedelapan, pasar input. Teori ekonomi mikro: yang pertama ada teori harga, yang kedua teori produksi, yang ketiga teori distribusi, dan yang keempat teori konsumsi. Contoh kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Contoh nyata kebijakan ekonomi mikro itu yang pertama, kebijakan harga terendah, dan yang kedua, kebijakan harga tinggi. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.